Kita akan mulai ibadah kita, tapi mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah Tuhan minggu ini. Kau yang akan pimpin dari awal sampai pada akhirnya pujian, juga terutama untuk pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau yang akan mengurapi supaya segala sesuatu yang disampaikan merupakan isi hati Tuhan yang boleh memberkati setiap kami. Dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Katakan semusim berlalu Tuhan, tapi kami tahu Tuhan tetap memelihara hidup kami. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk melayani Tuhan. Haleluya. Roh Kudus yang akan selalu memberikan kita kekuatan. Jangan lelah.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang dikekuatkan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakanlah bergelombang, timbullah tanah yang berlumpur, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakanlah bergelombang, timbullah tanah yang berlumpur, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita tidak pernah lelah karena kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Naikkan pujian kita. Katakan, Engkau sungguh baik Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kau baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Kembali diingatkan untuk persembahan persepuluhan bisa ditransfer ke rekening yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp ke Bapak Ibu atau yang ada di dalam layar kaca ini. Kemudian untuk minggu depan kita masih akan melakukan ibadah online, dan jangan lupa Bapak Ibu, minggu depan adalah ibadah pencurahan Roh Kudus. Jangan sampai terlewatkan jam 8 pagi. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan ditabur pada pagi hari ini. Berikan pujian kita, katakan, kami tetap percaya Tuhan, tanpa syarat kami tetap percaya Roh Kudus-Mu yang selalu akan menguatkan kami. Haleluya. Walau kadang ku tak
Siapkan hati kami untuk kami boleh dibentuk oleh firman-Mu. Kau yang akan urapi hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, jadikan setiap kami pendengar dan pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara, kembali lagi bertemu dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita mulai mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan membahas sebuah tema yang mungkin kita sering dengar gitu ya. Saya akan membahas mengenai sebuah kata yang disebut dengan normal, saudara ya. Normal gitu kan. Semua kita dalam hidup pernah mengalami sebuah situasi yang dinamakan normal gitu ya. Tetapi beberapa bulan ini, beberapa minggu ini ya, kita mengalami sebuah situasi yang abnormal, sebuah situasi yang tidak normal. Kenapa kita harus stay di rumah, bekerja kita dari rumah, sekolah dari rumah gitu ya. Kita bisa lebih banyak waktu ada di rumah, pokoknya kita nggak bisa keluar kemana-mana. Dan itu bagi kebanyakan orang, bagi kebanyakan manusia, itu adalah hal yang tidak normal. Beberapa minggu ini muncul sebuah tren, sebuah quotes ya, yang menjadi menjadi hype di seluruh dunia gitu ya. Itu disebut dengan new normal, sebuah normal yang baru. Apa itu sebuah normal yang baru yang akhir-akhir ini digembor-gemborkan oleh para netizen gitu ya. New normal adalah ketika minggu-minggu ini kita harus berada di rumah. Minggu-minggu ini kita harus terperangkap di karantina, PSBB gitu ya. Dan orang-orang mulai merasa bosan, merasa ini sebuah hal yang tidak normal dan itu merusak kesehatan mental mereka. Maka mereka menciptakan sebuah tren, menciptakan sebuah sebutan, para ahli juga membuat sebutan ini disebut dengan new normal. Artinya hal yang tidak normal yang kita alami sekarang ini, kita terima itu, kita lakukan itu sebagai hal yang normal. Keterpurukan kita, kebosanan kita, kebetean kita minggu-minggu ini, bulan-bulan ini adalah hal yang normal. Jadi kita harus hidupi itu, kata para ahli. Hiduplah, sudah di rumah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah bosan, hidupinlah. Itu ada normal yang baru yang diciptakan oleh para ahli minggu-minggu ini. Tetapi saudara, pada pagi hari ini saya mau membawa kita kepada sebuah pemahaman mengenai kata normal yang baru. Ya, sebuah kata normal di tengah situasi yang nggak normal. Normal itu seperti apa? Normal itu seperti apa sih yang harus kita lakukan? Normal itu seperti apa yang harus kita terima? Normal seperti apa yang harus kita jalani sih? Ya, pagi hari ini kita mau buka firman Tuhan dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-14, kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Saya akan bacakan buat saudara, saudara perhatikan baik-baik. Keluaran 14 ayat 10 sampai 14, firman Tuhan berkata, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini
Telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Perhatikan saudara, ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir. Apa hubungannya sama normal? Kayaknya nggak ada di kata-kata di Alkitab ini yang berkata tentang normal. Saudara, ketika bangsa Israel dijajah di Mesir, mereka dijajah kurang lebih 400 tahun. Ketika mereka dijajah sebegitu lamanya, mereka hidup di Mesir, tinggal di Mesir, menderita di Mesir, mereka beranak cucu di Mesir, pokoknya segala hal mereka lakukan di Mesir. Firman Tuhan mengatakan ketika mereka sudah begitu lelah dengan perbudakan yang ada, dikatakan Tuhan mendengar tangisan mereka, lalu Tuhan mewujudkan tanda kutip impian mereka. Untuk apa? Untuk mereka lepas dari bangsa Mesir, untuk mereka terbebas dari bangsa Mesir. Akhirnya Tuhan bebaskan melewati Musa, Tuhan kirim 10 tulah, Tuhan hancurkan tanda kutip bangsa Mesir sehingga tidak bisa berkutik dan mereka melepaskan bangsa Israel. Tapi kenyataannya saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan dan mereka tiba di tepi Laut Merah pada saat itu. Dikatakan firman Tuhan, kalau saudara baca ayat di atasnya, Tuhan mengkeraskan hati Firaun dan Firaun tiba-tiba berbalik lalu dia mengejar bangsa Israel. Bangsa Israel berada pada posisi terjepit, tersudut, kalau sebutan kita sekarang terlockdown, terkarantina, nggak bisa kemana-mana, maju itu laut, mundur bangsa Mesir. Apa yang mereka responkan, saudara? Apa yang mereka berikan jawaban kepada Musa? Saudara baca di ayatnya yang ke-12, ayat yang ke-11 dikatakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati? Apa yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah kami katakan, perhatikan, jangan ganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami bekerja untuk orang Mesir daripada mati di padang gurun. Saudara, kalau saudara perhatikan, ini sebuah pernyataan yang sedikit aneh sebenarnya dari orang-orang Israel. Kurang ajar sekali mereka, saudara. Kenapa? Karena saat mereka dulu berdoa sama Tuhan, Tuhan kami begitu lelah dengan perbudakan, Tuhan bebaskan kami, Tuhan bebaskan. Ketika Tuhan bebaskan, mereka sampai di tepi Laut Merah, lalu mereka berkata apa kepada Musa? Musa, ngapain kamu ganggu kami? Musa, lebih baik kami hidup di Mesir, kami dapat makan di Mesir, meskipun kami diperbudak, meskipun kami disiksa setiap hari. Tuhan, kami lebih baik balik ke Mesir aja deh. Saudara, Israel menganggap perbudakan, penderitaan yang mereka alami di Mesir adalah sebuah hal yang normal. Karena itu kenapa mereka ingin kembali? Kok bisa sih penderitaan mereka dianggap sebagai hal yang normal? Perbudakan kok sebagai hal yang normal? Jangan lupa saudara, mereka ada di Mesir selama 400 tahun. Itu sebuah kehidupan penuh penderitaan, meskipun mereka dikasih makan katanya, tapi tiap hari mereka diperbudak, mereka disiksa setiap hari. Sehingga kehidupan yang begitu turun, kehidupan yang begitu kelam adalah hal yang normal buat mereka. Adalah sebuah hal yang buat mereka kalau nggak mereka mengalami itu, kayaknya itu sebuah hal yang nggak normal deh, sebuah hal yang nggak normal. Seberapa banyak dari kita 2 bulan lalu saudara, kita mengeluh, mungkin dengan teman kita, mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan siapa lagi, mungkin dengan rekan-rekan pergaulan kita, dengan orang tua kita mengeluh. Kenapa? Aduh, hidup rasanya begitu lelah, hidup rasanya begitu capek. Tuhan, aku pengen istirahat Tuhan. Saya ketika masih bekerja tahun lalu,
Di tempat saya sebelumnya, saya sering sharing sama teman-teman, saya sering berkata apa? Capek ya kerja gitu ya di sini ya. Pagi kadang jauh, harus dari Ciputat ke Karawaci misal, jauh sekali. Sehingga apa? Sehingga satu hari mungkin ada hari-hari di mana aduh udah nggak pengen kerja tapi kita kerja. Dan kita harap apa? Selalu kalau kita bercanda, kalau kita ngayal ya saudara, pengen deh kerja dari rumah aja deh, bisa sambil leleh, bisa sambil leha-leha. Pengen deh sehari ya udah nggak apa-apa kerja tapi dari rumah aja gitu, biar bisa tiduran, bisa main internet, bisa makan, bisa leye-leye. Ada nggak saudara, mungkin saudara pernah melakukan itu? Saya capek, pengennya nggak kerja dulu deh, stay di rumah biar bisa istirahat. Saudara, 2 bulan lalu Anda mengeluhkan itu, lalu 2 bulan ini Anda bekerja dari rumah, Anda stay di rumah, memang bisa banyak waktu istirahat. Anda berada di rumah sambil bekerja, Anda di rumah sambil bersekolah, Anda di rumah sambil mengurus bisnis Anda. Semua terwujud, semua terjadi. Tapi apa yang kita keluhkan, apa yang kita sebelin, ya 2 bulan ini apa saudara? Tuhan, bosen banget di rumah. Tuhan, aku udah bingung mau ngapain lagi, tidur aja udah capek, saudara. Makan juga udah capek, Tuhan. Di rumah tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu normal, saudara, yang kita alami hari-hari ini. Betul ya? Dan ketika kita bilang, Tuhan, aku capek, lalu kita bilang apa doa kita akhir-akhir ini mungkin, saudara, yang tanpa kita sadar kita doakan, Tuhan, tolong kembalikan semua seperti semula. Please, hilangkan COVID sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti normal sebelumnya, seperti dulu, Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita mungkin seperti bangsa Israel. Dulu kita pengen dibebaskan dari beban hidup kita, dari tanggung jawab kita, atau kita pengen melakukan sesuatu sesuai keinginan kita. Tuhan beri, Tuhan kasih, Tuhan beri jawab. Lalu setelah Tuhan beri jawab, kita berkata apa? Tuhan, kok yang ini kayaknya nggak enak, lebih baik balik yang ke dulu. Balik yang dulu aja Tuhan. Seperti tadi, Tuhan sekarang di rumah bosen, balik dulu aja deh, nggak apa-apa deh, meskipun kerja sampai capek di kantor, tapi kayaknya lebih enak daripada stay di rumah. Saudara, ini hal yang kita alami mungkin berulang-ulang kali bulan-bulan ini. Kita begitu lelah stay di rumah. Kita begitu ketakutan ada di rumah. Kenapa? Tiap hari kita melihat berita, nambah terus, sehingga membuat kita kayak Tuhan lebih baik balik ke dulu aja deh. Lebih baik ke dulu aja. Saudara, saya pribadi, saya sampaikan firman Tuhan ini, saya nggak mau balik lagi ke normal yang dulu. Siapa yang mau balik, saudara, ke perbudakan di Mesir? Siapa yang mau balik ke penyiksaan di Mesir? Kenapa kita mau kembali kepada kelelahan kita, kepada keterpurukan kita yang dulu? Kenapa kita mau balik ke sana? Karena itu hal yang normal buat kita. Saat kita mengalami hal-hal yang tidak normal, ketika bangsa Israel ada di tepi Laut Merah, apa yang membuat mereka ingin kembali, saudara? Apa yang membuat mereka ingin kembali? Karena ada rasa takut. Karena ada rasa takut. Ketika bangsa Israel dikepung bangsa Mesir, mereka ketakutan. Ketika kita ketakutan, saat saya dengar firman Tuhan, saudara, saat saya dengar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan gitu, dikatakan, ketika kita takut, kita akan mencari sesuatu yang familiar dengan kita. Kita akan mencari sesuatu yang membuat kita nyaman, langsung seketika saat itu, membuat kita langsung hilang ketakutan. Itu yang kita sebut dengan normal. Saat kita takut sebagai manusia, yang kita lakukan, jujur aja saudara sama kita ya, kita tahu-tahu sama tahu lah gitu ya. Saat kita ketakutan, yang respon kita pertama apa? Kita tidak percaya. Tuhan nggak mungkin, saya dikejar bangsa Mesir, depan Laut Merah, mana mungkin? Lebih baik saya balik aja. Lebih baik saya disiksa dulu daripada saya harus mati di sini. Ketika kita takut, kita langsung percaya, dan itu nyaman buat kita. Itu meyakinkan kita supaya kita tetap pada situasi yang membuat kita nyaman. Kenapa?
Karena kita nggak percaya bahwa kita pasti bisa melewati, ya udah pasrah. Itu membuat kita nyaman. Dan saat kita kembali akhirnya memutuskan saudara mungkin, ya udahlah balik lagi aja. Saya tetap terpuruk, saya tetap capek, saya tetap ogah-ogahan buat Tuhan. Silakan. Itu normal buat Anda. Tapi saya mau katakan kepada saudara, itu adalah normal yang tidak normal, saudara. Kenapa kita mau kembali lagi kepada kehidupan lama kita? Kenapa kita mau kembali lagi kepada beban hidup kita yang dulu? Keterpurukan kita, kelelahan kita. Kenapa? Kenapa nggak saudara mengharapkan sebuah normal yang baru dari Tuhan? New normal. Saya nggak mau new normal saudara pagi hari ini. Normal yang baru buat Anda adalah normal keterpurukan. Anda menerima nasib Anda di rumah saat ini. Anda lelah dengan hidup Anda di rumah saat ini. Udah terima nasib aja, Anda nggak melakukan apa-apa. Saya nggak mau itu menjadi normal Anda hari-hari ini. Tapi harapkan sesuatu normal yang baru dari Tuhan hari-hari ini. Apa itu, Nang? Apa normal yang baru? Apa normal yang harus kita lakukan yang berasal dari Tuhan? Saudara, ketika bangsa Israel terpojok, di Keluaran tadi dikatakan di ayat yang ke-13, Musa berkata apa, saudara? Jangan takut, berdirilah tetap, lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab apa? Perhatikan, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, ketika bangsa Mesir menyerang, Musa nggak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Dia hanya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuatu. Itu adalah sebuah normal yang baru, saudara. Tuhan akan melakukan sesuatu pada kehidupan Anda di masa-masa yang nggak normal. Dan di masa-masa ini, saudara, di masa-masa ini ada sebuah normal yang baru yang nggak bisa kita remehkan, dan itu penting, dan kita nggak sadar kita udah punya sebenarnya. Apa itu? Itu disebut dengan faith, itu disebut dengan iman. Saudara, akhir-akhir ini iman menjadi satu kata yang begitu besar dalam kehidupan kita orang percaya. Ketika kita mungkin banyak melihat berita, ketika kita mungkin banyak harapan, banyak rencana yang nggak terwujud akhir-akhir ini, saudara akan melihat iman menjadi satu-satunya senjata yang bisa Anda punya di akhir-akhir ini untuk Anda tetap kuat. Kenapa? Saya katakan, saya yakin dan percaya, bagi Anda, doa itu bukan dianggap lagi sebagai hal yang mitos, tanda kutip, mitos saja, saudara. Doa bukan hanya dipandang sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan. Doa akhir-akhir ini tidak akan dipandang sebagai, apalagi ya, kewajiban saja untuk kita berdoa. Saya yakin doa itu akan menjadi satu hal senjata buat Anda. Ketika Anda merasa takut, Anda merasa khawatir, iman Anda akan bekerja dengan luar biasa, pasti. Kenapa? Karena masa-masa ini masa-masa yang tidak penuh dengan tidak kepastian, saudara. Ketidakpastian. Ada banyak hal yang tidak bisa Anda pastikan hari-hari ini. Dan di saat itulah, saudara, hanya iman yang membuat hati Anda tenang. Musa ketika dihadapkan dengan Mesir, dia berkata, terima keselamatan dari Tuhan, katanya. Perhatikan, orang-orang Mesir itu tidak akan kamu lihat lagi. Musa dengan iman berkata, hei bangsa Israel, lihat, Tuhan akan menunjukkan caranya. Di masa-masa yang gak normal ini kita terjepit, kita tersudut, kita akan melihat sebuah normal yang baru, kata Musa. Apa itu gak tahu, pokoknya tetap teguh, berdiri teguh, tetap pandang ke depan, katanya. Tuhan akan berperang dan kita akan diam saja, katanya. Saudara, iman di saat ini mungkin menjadi senjata buat kita, tapi Anda akan berkata, Tuhan, masa-masa gini gimana sih kita ngomongin iman gitu ya. Dari kemarin Pak Gembala juga ngomongnya iman. Siapa yang khotbah ngomongnya iman, saudara. Kita sebagai gereja Tuhan di tempat ini, kita bisa kasih apa, saudara? Selain kita bisa kasih kekuatan buat saudara. Dan memang kita perlu meyakinkan saudara
bahwa iman memang menjadi satu-satunya alat hari-hari ini untuk kita bisa menang menghadapi ketakutan kita, untuk kita bisa menang menghadapi kekhawatiran kita. Sehingga apa? Kita nggak balik lagi. Kita nggak mau saudara normal yang dulu lagi. Kita nggak mau mengalami keterpurukan lagi. Kita nggak mau mengalami kelelahan lagi. Buat apa setelah COVID ini Anda menjadi orang yang sama, saudara? Buat apa setelah COVID ini Anda balik lagi ke normal, saudara? Anda tetap lelah dengan hidupmu? Anda tetap tidak setia? Anda tetap tidak mau melayani dengan sungguh-sungguh? Buat apa? Karena itu melewati COVID ini, imanmu akan diuji. Karena itu iman menjadi satu-satunya senjata. Sehingga apa, saudara? Sehingga apa? Sehingga prioritas kita di masa-masa ini akan berubah. Percaya sama saya. Saudara akan meriset, saudara akan menyeting ulang prioritasmu dalam hidupmu. Ketika tahun ini mungkin saudara sudah punya banyak rencana. Liburan kemana, belanja kemana, jalan-jalan kemana. Bisnis A, bisnis B, bisnis C. Saya mau melakukan ini itu. Lalu dalam sekejap, saudara 2 bulan, hilang semua rencana. Sehingga prioritas kita nggak ada lagi. Di rumah mau ngelakuin apa? Selain apa, saudara? Prioritasmu nomor 1 disetting. Jadi siapa? Jadi Tuhan. Jadi Tuhan, saudara. Pandangan kita tentang kata kesibukan 2 bulan ini berubah drastis. Saya biasanya meeting ke sana, meeting ke sini. Saya biasanya bekerja bisnis dari pagi sampai pagi lagi. Itu sibuk buat saya. Tapi akhir-akhir ini pemerintah tidak membolehkan kita bekerja, tidak boleh sekolah, kita tidak bisa pergi ke mall, tidak bisa ke gereja. Kita tidak bisa sibuk sesuai dengan maunya kita. Tetapi ketika Tuhan tarik itu semua. Tuhan bawa kita seperti bangsa Israel, ditarik masuk ke dalam sebuah normal yang baru, yaitu iman. Iman adalah normal yang baru buat Anda hari-hari ini. Tuhan mau kita stop, fokus kepada hal-hal yang mungkin selama ini menarik Anda dari Tuhan. Pekerjaankah? Sekolahkah? Keuangankah? Fokus saudara ditarik sama Tuhan untuk Anda fokus hanya kepada Tuhan hari-hari ini. Yakin dan percayalah saudara, hari-hari ini tanpa Tuhan, Anda akan penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Berpikir, saya kasih contoh sebuah hal yang mungkin gak pernah terjadi mungkin selama ini. Saudara yang penggemar film, yang sudah menunggu film-film bulan-bulan ini, semua dihabis, semua di-cut, ditunda, di-delay sampai ke tahun depan. Semua film yang sedang syuting dengan artis-artisnya, wah kita udah ekspektasi berhenti. Sepak bola yang suka sepak bola, semua liga di dunia berhenti, saudara. Berhenti. Sebuah hiburan buat orang dunia loh, sepak bola itu. Berhenti. Apalagi pekerjaan, keuangan, pasar uang, mata uang dunia. Anjlok. Apa yang bisa kita harapkan selain Tuhan? Karena itu saudara, ketika Tuhan tarik kita masuk ke dalam sebuah zona normal yang baru. Jangan merasa takut, jangan merasa aneh. Nah, tapi gimana Tuhan kok rasanya bawanya pada keadaan yang kita kok kayak nggak biasa. Siapa yang terbiasa saudara kan tidak normal. Tapi ketika Anda masuk ke dalam sebuah normal yang baru, bagi Anda mungkin itu sebuah hal yang tidak normal. Tapi ketika Anda mengalaminya bersama dengan Tuhan, Anda masuk kepada zona iman, saudara. Kalau saudara perhatikan di Alkitab saudara, banyak ratusan kejadian di mana apa saudara? Semua hal yang spektakuler, semua hal yang kita sebut dengan mujizat, semua hal yang kita sebut dengan wow, kita sampai ngeliatnya, wah, dengar ceritanya keren banget. Seperti Pak Gembala bilang kemarin, Tuhan Yesus naik ke surga dan murid-murid terbelalak. Semua diawali dengan apa, saudara? Hal yang tidak normal. Ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud tidak pernah berperang, tapi Daud mampu mengalahkan Goliat.
Nggak normal, saudara. Nabi Elia mengalahkan 250 Nabi Baal. Dia bakar korban bakaran. Dia minta api dari langit. Meskipun udah disiram air, habis dibakar. Tidak ada yang normal. Ketika Yesus naik ke surga kemarin, seorang anak Allah dalam wujud manusia, dia terbang. Hal yang nggak normal. Tapi ketika Anda lalui itu bersama dengan Tuhan, hari-hari ini, masa-masa pandemi, masa-masa COVID, Anda lalui bersama dengan Tuhan, itu adalah sebuah zona iman yang baru. Sebuah zona normal yang baru buat Anda. Dan Anda akan laluinya bersama dengan Tuhan. Saudara, kita akan masuk kepada sebuah level iman yang baru di tahun 2020. Anda nggak bisa pungkiri itu, Anda nggak bisa lawan itu. Kita nggak bergereja udah hampir 2 bulan lebih. Tapi kita terus beribadah online. Dan saya harap, saudara, saya harap jangan kembali kepada normal Anda yang dulu. Ketika Anda beribadah tidak sungguh-sungguh, ketika Anda sulit untuk memberi, sulit untuk mengampuni, ketika Anda sulit untuk mengasihi, ketika Anda lebih banyak tidak percaya, ketika lebih banyak Anda meragukan Tuhan, masuklah ke zona yang baru. Sebuah normal yang baru. Bukan keterpurukan, bukan kejatuhan Anda, tapi kebangkitan iman. Ketika Anda punya iman, ketika imanmu menolong engkau hari-hari ini, percayalah, Tuhan akan membawa kita kepada suatu kehidupan normal yang baru. Ketika bangsa Israel di tepi Laut Merah, Tuhan melakukan apa, saudara? Saudara sudah tahu ceritanya? With this staff, you shall do my wonders. Dia membelah Laut Merah. Sebuah hal yang gak normal, tapi bagi Tuhan normal. Keadaan hari-hari ini bagi Anda tidak normal, saudara. Tapi saya mau katakan bagian, Tuhan melihatnya sebagai hal yang biasa, saudara. Hal yang normal. Untuk apa? Untuk dia siap-siap, saudara, menunjukkan sebuah hal yang spektakuler. Sebuah hal-hal yang gak bisa kita pikirkan. Karena itu jaga iman, saudara. Anda ada di rumah, Anda yang lagi di rumah saat ini, Anda menyaksikan video ini, keputusan di tangan Anda.
Kalau Anda putuskan untuk terus mempercayai dunia hari-hari ini, normal Anda, lihat berita setiap hari, Anda ketakutan lihat berita, Anda khawatir melihat berita. Saudara, media diciptakan untuk menarik fokus Anda. Kalau Anda terus fokus kepada media, tapi Anda nggak mau fokus kepada Tuhan, ya udah, nikmati kekhawatiranmu, nikmati normalmu, nikmati kebiasaanmu. Tapi saat hari ini Anda dengar firman Tuhan, Anda mau fokus kepada Tuhan, dan biarkan iman bekerja. Biarkan iman bekerja. Selamat datang dalam sebuah normal yang baru, di mana Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Biarlah pagi hari ini, saudara, kita baca ayat yang terakhir. Kita baca ayat yang terakhir, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Sebuah ayat yang sungguh menguatkan kita, saudara. Saya yakin dan percaya. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pagi hari ini, saudara, kuatkan hatimu. Jangan balik kepada normal kita yang dulu. Nantikan normal yang Tuhan berikan buat saudara semua. Nantikan. Sehingga dengan iman Anda akan terima itu tahun ini. Kita akan melewati COVID ini dan Anda akan masuk kepada level iman yang baru, di mana akan menjadi manusia yang kuat, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, seperti Musa. Dia yakin dan percaya, terima keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa, saudara, pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami menyadari kalau hari-hari ini kami mengalami situasi yang gak nyaman, sebuah situasi yang mungkin bagi kami itu sebuah kelihatan gak normal, Tuhan. Tapi Tuhan, pagi hari ini Kau pegang tangan kami, Tuhan. Tuhan, berikan kami sukacita pagi hari ini. Tuhan, berikan kami kekuatan. Tuhan, berikan kami iman, supaya kami tetap menjadi manusia-manusia yang perkasa, Tuhan, menghadapi akhir zaman ini. Kalau kami boleh begitu lelah, kalau kami sudah bosan, mungkin kami sudah jenuh berada di rumah, Tuhan, ajar kami supaya kami memfokuskan diri kami, pikiran kami hanya kepada Tuhan. Kami mau masuk kepada sebuah zona normal yang baru, Tuhan. Kami mau masuk kepada situasi iman, kami masuk kepada zona iman kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, supaya kami boleh melihat bahwa Tuhan turut campur tangan dalam setiap hal yang kami lakukan. Tuhan turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan, pada akhirnya kami akan melihat kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di masa-masa pandemi ini, di masa-masa COVID ini, Tuhan berikan kami kekuatan. Buat kami tetap percaya, kami akan terima keselamatan. Kami akan terima kemuliaan daripada Tuhan. Selama kami menjaga iman kami, selama kami menjaga percaya kami akan masuk zona iman itu. Kami akan masuk zona normal yang baru itu bersama dengan Tuhan. Sehingga kami perkasa di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, Kau urapi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biar itu boleh menjadi kekuatan bagi mereka dalam menjalani hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi dan terus bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Kita masih berada di dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saya percaya firman tadi dalam memberkati saudara juga puji-pujian. Dan saya mengingatkan Anda, jangan lupa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Itu hari penting di mana Roh Kudus diistilahkan bekerja extraordinary. Dia bekerja ekstra rata-rata. Pergunakan momen ini, saudara. Walaupun kita nggak berjumpa di gereja, tetapi saya percaya Anda tetap bersama dengan Roh Kudus. Itu yang terpenting. Dia ada bersama dengan saudara. Dia tidak bisa di lockdown. Dia bekerja terus. Gunakan hari-hari ini bersama keluarga, indah sekali. Setiap hari ambil waktu khusus untuk mencari kekuatan Roh Kudus. Bagi Anda yang belum dipenuhi bahasa roh, ini momen. Minta bahasa yang baru itu.
bahasa isyarat surgawi supaya Anda diperkuat di dalam roh saudara. Jangan malas, gunakan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Baik, mari kita akan segera mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini, saudara. Kita naikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus dengan lambat, penuh hikmat sebagai berikut. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami telah mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran, melewati ibadah online kami pada pagi hari ini. Roh Kudus yang baik, Engkau yang sedang bekerja dengan luar biasa hari-hari ini, curahkan kuasa-Mu, curahkan kasih-Mu melimpah dalam hidup gereja-Mu dan umat-Mu, termasuk GBIS tahun kebebasan. Buat jemaat GBIS tahun kebebasan mengalami revival, kebangunan rohani bersama dengan Roh Kudus, khususnya di hari-hari pencurahan 10 hari ini. Biar mereka boleh mengalami sesuatu yang spesial, sesuatu yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Mereka akan menjadi saksi yang hidup, mereka akan menjadi orang-orang yang hebat di tangan Tuhan. Di tengah-tengah peperangan pandemi COVID, buat mereka penuh dengan urapan-Mu. Bersama dengan Roh Kudus, mereka akan mengguncang dunia bagi kerajaan surga. Tuhan Yesus yang baik, memberkati sekali lagi untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Pakai lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih bangsa negara, terus kami doakan Indonesia. Kami tidak jemu-jemu. Kami percaya Tuhan tetap bekerja sama dengan kami, melewati kuasa Roh Kudus dalam kami, untuk terus memberkati Indonesia dengan curahan berkat kesembuhan, kelepasan, pemulihan dari COVID-19 maupun dari DBD dan banyak hal lain. Terutama ekonomi, Tuhan tetap jaga Indonesia, supaya kami rakyat Indonesia hidup dalam kemurahan hati Tuhan, melewati pemerintahan yang sah Bapak Presiden Jokowi dengan seluruh jajaran, baik para menteri, kepala daerah. Tuhan beri kesehatan, gugus tugas Bapak Doni, Tuhan beri kesehatan sehingga boleh dipakai Tuhan untuk memulihkan bangsa ini. Kami doa terus untuk tim medis, biarpun beberapa mungkin mereka ada yang mulai merasa begitu lelah, tapi Tuhan tolong baharui kekuatan-Mu di dalam mereka. Tuhan berikan rakyat Indonesia tahu berterima kasih kepada para tim medis dengan cara menjaga jarak, dengan cuci tangan, pakai masker, menjaga kesehatan. Ajar mereka mengingat betapa besar pengorbanan para medis, dan kami mendukung dengan berperilaku yang disiplin dan baik, sehingga pemulihan COVID boleh berjalan dengan cepat, tepat pada waktu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari pertemukan kami kembali di lain waktu dengan kasih kemurahan Tuhan. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, kita kedang kedua tangan kita. Aminkan dengan lantang dan terima berkat ini, dan dimanapun Anda berada menjadi berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah saudaraku sekalian, terimalah berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang melimpah, damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan, dan penghiburan tanpa batas, bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan dengan percaya. Dan kiranya
Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Terima saudara dengan iman. Glory. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kita beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap semangat saudara. Jaga protokoler kesehatan. Dalam waktu singkat kita berjumpa di tempat ini dalam hadirat Tuhan. Shalom.